PT Jasa Marga Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2007. Rekan Julita Telombanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Baik, terima kasih Rudi. Pemirsa, saham PT Jasa Marga Tbk dengan kode JSMR telah menjadi salah satu pilihan menarik bagi pelaku pasar. Kita simak datanya pemirsa. Baik, kita lihat untuk PT Jasa Marga Tbk kodenya JSMR, kemudian pencatatannya sejak 12 November 2007 masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya adalah pengusahaan jasa jalan tol. Sektornya infrastruktur, subsektor infrastruktur transportasi, industrinya operator infrastruktur transportasi, dan subindustrinya adalah operator jalan tol dan rel. Kemudian kita lihat siapa saja yang memegang saham Jasa Marga ini pemirsa. Untuk negara sendiri memiliki 5,08 miliar lembar saham atau saham dominan sebanyak 70%, kemudian masyarakat memiliki 30% saham atau 2,18 miliar lembar saham. Selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan saham JSMR ini sejak awal tahun, yaitu pada Januari. Meskipun kita lihat ini pergerakannya naik turun pemirsa, tapi dia masih bisa bertahan di atas level 4.000. Pada Januari tercatat di 4.350, kemudian bulan Februari di 4.550, Maret sempat jatuh ke 4.050, tapi pada Maret kembali naik ke 4.480. Pada April tanggal 5 tercatat di 4.110 dan April tanggal 19 ini tercatat di harga 4.250. Ya, itu dia sejumlah data yang dapat saya sampaikan terkait dengan JSMR. Kembali ke Rudi di studio. Baik, terima kasih Julita. Dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Alfred Nainggolan dari Praus. Mas Alfred, ini kalau kita melihat infografik yang disampaikan sama rekan Julita tadi, itu di Januari sempat saham JSMR itu sempat berada di sekitar 4.900 kalau saya tidak salah, nanti bisa ditampilkan kembali. Itu memang ini agak fluktuatif ya, tapi kalau kita melihat meskipun fluktuatif, tapi relatif dia terus melemah. Nah, terakhir itu di 4.250. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau memang kalau dilihat memang di Januari memang terbawa oleh sentimen pasarnya ya. Kita melihat bahwa euforia market saat itu juga cukup baik sekali bicara masalah ekspektasi recovery ekonomi dan sebagainya. Namun begitu result full year 2020-nya dirilis terlihat bahwa tekanannya cukup besar. Tadi bicara masalah concern, bicara masalah beban keuangan, dan ini yang menjadi isu besar di Jasa Marga. Jadi kalau kita lihat memang tidak hanya di tahun ini, kalau kita year to date kan masih terkoreksi saham Jasa Marga, bahkan dalam periode kita perpanjang 3-5 tahun juga sebenarnya masih koreksi untuk Jasa Marga. Jadi memang cukup berat untuk harga sahamnya. Sekali lagi memang faktornya adalah dalam 5 tahun terakhir Jasa Marga cukup ekspansif dalam peningkatan aset, bicara masalah penambahan ruas tol, akuisisi tol dan sebagainya. Tapi ternyata dalam 5 tahun ini meskipun aset cukup signifikan, tapi justru kontribusi utang yang paling besar. Sementara realisasi monetisasi dari aset tersebut relatif dilihat cukup lambat. Dan kita lihat kejadiannya di 2020 begitu ada gangguan dari sisi pendapatan, terlihat labanya tergerus cukup signifikan karena faktor mereka menyimpan banyak beban keuangan ya. Jadi ini yang menjadi masalah terbesarnya. Tinggal bicara masalah keberhasilan mereka bisa melakukan divestasi atau monetisasi aset mereka. Dan memang nature-nya investasi tol ini sifatnya jangka panjang. Jadi ini juga yang harus siap dilihat oleh investor kita bicara masalah investasi di Jasa Marga. Dan kita melihat masih cukup optimis ya kalau melihat bicara masalah tadi kuncinya bicara masalah investasi dengan kehadiran tadi SWF itu, kita masih optimis bahwa itu akan menjadi solusi bagi Jasa Marga dan kemungkinan akan betul-betul kembali lagi membuat neracanya lebih baik lagi pasca nanti mereka melakukan investasi. Jadi kondisi dari sisi harga saham mungkin masih akan tertekan, istilahnya kita katakan seperti itu, menunggu tadi bahwa terjadi divestasi tol sehingga menurunkan beban, menurunkan liabilities mereka dan mengurangi beban keuangan mereka, sehingga dari sisi cost atau dari sisi margin kemungkinan akan bisa lebih baik lagi untuk ke depannya. Baik. Sepanjang tahun ini itu pergerakan kinerja saham JSMR akan berada di level berapa Mas Alfred, support resistennya?
Ya, kalau untuk bicara support, kita ngelihat bahwa level supportnya untuk sepanjang setahun ini kita masih melihat support di 3.600 ya kalau untuk sepanjang tahun ini, dengan ruang penguatan ada di atau resisten di level 6.000. Jadi memang kita melihat isu-isu besar yang perlu mungkin dicermati oleh pasar atau investor adalah tadi bicara masalah divestasi ruas tol Jasa Marga, karena ini memang menjadi kunci yang betul-betul ditunggu untuk bisa meringankan neraca mereka. Oke. Rekomendasi Anda bagi pelaku pasar? Ya, kita tadi bahwa kita optimis ya untuk divestasi tol Jasa Marga atau penjualan ruas tol mereka, sehingga ini akan menguntungkan, tapi sifatnya ini bisa dibilang tadi investasinya long term. Dari sisi price kita ngelihat bahwa saat ini Jasa Marga diperdagangkan pada PI 25 sampai 30 kali untuk 2021, tapi kalau kita pakai PI 2022 kurang lebih sekitar 15 sampai sekitar 20 kali. Jadi sebenarnya dari sisi untuk jangka panjang ini masih cukup baik ya. Target price sendiri kita untuk tahun ini untuk Jasa Marga ada di level 5.400 sampai 5.500, dan kembali lagi bahwa ini bukan tipe saham yang untuk ditradingkan. Jadi ini memang betul-betul instrumen saham yang sifatnya long term, dan untuk bisnis long term ke depan untuk jalan tol itu bisa dibilang masih sangat baik sekali, punya segmented investor yang cukup besar secara global, tidak hanya di Indonesia. Baik. Mas Alfred Nainggolan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.